Pulau Jawa adalah pulau yang dihadiahi gelar sebagai pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Untuk saat ini, gelar itu memang terbukti. Bisa kita lihat dengan jutaan orang yang memang berasal dari Jawa. Belum lagi selalu dan selalu setiap tahunnya akan bertambah banyak orang-orang yang berdatangan dari luar Pulau Jawa untuk mengadu nasib dan lagi-lagi memenuhi Pulau Jawa ini. Terlalu banyak penduduk di Pulau Jawa membuat banyak orang memprediksi bahwa beberapa tahun lagi Pulau Jawa akan tenggelam. Namun, lepas dari itu semua, siapa yang tahu bahwa sesungguhnya dahulu Pulau Jawa justru pulau yang sangat takut untuk ditempati. Mengapa demikian? Isuk diisi, sore mati, atau pagi diisi, sore meninggal adalah julukan untuk Pulau Jawa puluhan ribu tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan jauh sebelum berkembang dan masuknya agama Hindu. Pulau Jawa terkenal dihuni banyak makhluk gaib yang membuat para manusia yang tinggal di Pulau Jawa sering beradu kekuatan hingga seringkali terjadi perang dan perpecahan darah. Maka dari itu, banyaknya mengatakan Pulau Jawa tidak akan bisa ditinggali oleh manusia. Karena ulah para makhluk gaib itu, Pulau Jawa menjadi tidak stabil dan selalu memakan korban jiwa. Hingga kemudian datang Haji Saka, seorang pendekar tangguh yang ingin merasakan dan membuktikan kengerian di Pulau Jawa. Begitu sampai di Pulau Jawa, Haji Saka rupanya juga menyadari ketidakstabilan Pulau Jawa karena ulah makhluk gaib ini. Dan untuk menghapus itu semua, Haji Saka melakukan ritual seperti doa-doa hingga akhirnya Pulau Jawa aman ditinggali. Dan ternyata Haji Saka ini pula lah yang telah berperan penting dalam penciptaan huruf-huruf Jawa yang saat ini menjadi ciri khas Pulau Jawa. Kekuasaan Haji Saka ini ternyata tidak berjalan selamanya, karena menurut beberapa kepercayaan, semua memang ada masanya. Hingga begitu habis masanya, Pulau Jawa kembali memanas, namun Allah mendatangkan para wali yang kembali mendamaikan Pulau Jawa hingga Pulau Jawa bisa tentram sampai saat ini. Kemudian siapa penduduk pertama Pulau Jawa? Sebelum datangnya Haji Saka memang masih menjadi misterius, karena tidak mudah mengurai asal-usul yang mungkin telah terjadi jutaan tahun yang lalu atau di masa purba. Meski tidak mudah menelusuri asal-usul siapa penduduk pertama Pulau Jawa, namun terdapat berbagai penemuan dari peneliti yang bisa menjadi sebuah hipotesa. Untuk mengetahui siapa penduduk pertama Pulau Jawa, bisa dilihat dari perkembangan manusia purba di Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, telah banyak fosil vertebrata maupun manusia di wilayah Pulau Jawa. Salah satunya adalah penemuan manusia bumi ayu, berupa beberapa potongan fosil berupa tulang paha, rahang, serta akar gigi manusia purba, yaitu Homo erectus. Ditaksir, fosil itu berumur 1,8 juta tahun atau 300.000 tahun lebih tua dibanding Homo erectus dari Sangiran Sragen yang juga berada di wilayah Jawa Tengah. Fosil Homo erectus Sangiran 17 dan Homo erectus 9 merupakan contoh fosil yang ditemukan di Pulau Jawa. Fosil itu ditemukan tepatnya di Desa Pucung, Desa Tanjung, Sangiran. Selama ini, banyak kalangan yang memahami bahwa penemuan fosil manusia purba di Indonesia adalah Eugene Dubois pada 1981 sampai dengan 1982 di Desa Trinil, Jawa Timur. Padahal, penemuan
penemuan fosil manusia purba pertama di Indonesia adalah B.D. van Rietstorten pada tahun 1888 di Gunung Lawa, Desa Wajah. Di tahun yang sama, Eugene Dubois sedang melakukan invasi beberapa gua di Sumatera Barat, salah satunya Gua Lidah Anyer. B.D. van Rietstorten menemukan sebuah tengkorak yang dimanai wajak satu berumur holosen 10.000 tahun yang lalu. Setelah penemuan tersebut, fosil wajak satu yang dinamai Homo sapiens wajakensis. Penemuan lainnya yang dilakukan oleh Dubois di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo di Desa Trinil pada tahun 1883. Fosil tersebut ditemukan di lapisan tanah yang disebut dengan Kabu Formation berumur Pleistosen yang dinamai Pithecanthropus erectus. Setelah penemuan itu, Dubois mendapatkan penemuan lainnya dari Desa Sanggiran, Kedung Brubus, Perning Mojokerto, area Ngado pada tahun 1930 sampai dengan 1940. Kemudian pada tahun 1950 sampai dengan 1970 ditemukan banyak penemuan di daerah Sangiran, Sumbang Macan, dan Ngawi. Namun jika membaca kisah dari suku Jawa bahwa nenek moyang mereka bermulai datang pada 450 sebelum Masehi hingga 78 Masehi, konon katanya mereka yang mendarat pertama kali di daerah Banten tak mampu bertahan lama mendiami dataran Pulau Jawa. Bukan hanya ganasnya gangguan makhluk-makhluk berbentuk aneh, namun juga binatang-binatang buas. Sekitar 500 tahun berikutnya, penguasa kerajaan Kling yang bernama Brahmaniwati berhasil menaklukkan Pulau Jawa. Kapal-kapal penuh dengan penduduk desa dibawa ikut serta. Mereka dan keturunan inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Dari keturunan mereka ini pula juga diduga menjadi cikal bakal suku Sunda yang hingga kini mendominasi masyarakat Provinsi Jawa Barat dan Banten, yang kemudian bergeser sampai ke timur hingga sampai ke wilayah Pulau Jawa bagian timur.